warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramai Talk Show, ragam macam informasi. Nah, pada kali ini bakal aku temani Izati Nisa dengan narasumber spesial kita yaitu Bapak Pranoto Surya Herbanu STMSC. Beliau ini merupakan dosen D4 Manajemen Kebencanaan, Penanggulangan Kebencanaan dan praktisi kebencanaan, dan juga beliau ini merupakan concern dalam bidang kebencanaan juga. Nah, kali ini Pak Herbanu ini tidak datang kesendirian. Beliau ditemani oleh mahasiswanya. Boleh perkenalan dulu nih untuk para mahasiswanya. Ya, terima kasih. Mahasiswa yang kami bawa ini mahasiswa-mahasiswa terbaik ya. Jadi yang ujung sana ada Mas Ardi, ini yang tengah ada Mas Gilang, kemudian yang di samping saya ini ada Mas Denis. Ya. Oke, ada Mas Ardi, Mas Gilang, dan Mas Denis. Nah, untuk topik pembicaraan kita pada kali ini adalah terkait Megatrust, yang dimana Megatrust ini benar-benar booming banget ya untuk di sosial media saat ini. Nah, menurut dari Pak Herbanu sendiri sebagai praktisi dan juga yang concern dalam bidang kebencanaan, Megatrust ini tuh bagaimana sih Pak? Ya, jadi Megatrust atau gempa Megatrust ya, itu adalah suatu gempa yang sangat dahsyat yang terjadi akibat interaksi lempeng yang dimana kalau kita sekarang kan di Jawa, interaksi lempengnya itu ada di selatan Jawa. Itu dari hasil tumbukan lempeng itu menghasilkan blok besar yang naik. Ya, blok besar yang naik itu bisa sampai mungkin sepertiga Pulau Jawa. Jadi bisa menyebabkan tsunami besar ya. Kalau kemarin mungkin ada informasi dari media-media bisa sampai 30 meter, itu memang potensinya seperti itu ya. Jadi sangat bahaya sekali. Terus setelah Megatrust sudah kita ketahui, kita tidak perlu panik ya. Jadi ini potensi, ini hasil dari penelitian, hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan hal yang pasti terjadi besok ya, tapi kita tidak tahu ini terjadi kapan ya. Sampai saat ini BMKG masih instruksinya masih kita beraktivitas seperti biasa. Itu yang saya tahu dari Megatrust. Oh iya Pak, ini kan kalau ramai banget di sosmed nih ya Pak, banyak nih para pengguna media sosial tuh ada yang tanggapan positif dan juga ada yang negatif. Tapi kebanyakan dari mereka itu pada merasa panik nih Pak. Terus bagaimana sih Pak tanggapan kita sebagai masyarakat mengenai Megatrust ini Pak? Ya, tanggapan itu kita tanggapi sebagai informasi atau hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan, di mana kita harus mempersiapkan setelah hasil itu diketahui ya. Kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan. Kita bisa melakukan perkuatan konstruksi bangunan, atau yang akan membangun kita bisa desain itu bangunan tahan terhadap gempa bumi. Karena pada Megatrust itu gempanya tidak kecil, gempanya bisa 8 sampai 9 skala Richter ya. Kemudian masyarakat secara manusia dia harus paham mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat gempa bumi itu terjadi. Selanjutnya masyarakat juga tidak perlu panik ya, tidak perlu panik mengenai informasi ini ya. Kita bisa persiapkan ini secara sistematis, kita bisa siapkan ini secara baik, kita bisa menekan dampak kerusakan apabila ini terjadi. Nah, apa sih ya Pak yang perlu masyarakat lakukan ketika misalnya nanti terjadi gempa? Langkah-langkah apa sih yang perlu masyarakat lakukan nih Pak biar nanti ada persiapan? Apa saja sih yang perlu dipersiapkan misalnya nanti terjadi Megatrust ini Pak? Ya. Untuk yang terjadi, ya ini sebenarnya di perkuliahan kami tuh sudah sering dibahas ini berulang-ulang ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Jadi kondisi sama situasi kita pada saat itu. Apabila kita berada di gedung yang tinggi, ya, gedung yang tinggi kita harus melakukan apa? Apabila kita berada di rumah, kita harus melakukan apa? Di dapur, kemudian di ruang kelas, atau kita berada di pusat
perbelanjaan atau di pasar atau di di supermarket, ya, di mall kita juga, berbeda-beda untuk mengantisipasinya, tapi pada intinya yang pertama kita lakukan adalah, mengamankan diri mengamankan diri. Mengamankan diri banyak hal, bisa kita, mendekat ke tempat atau benda yang bisa membantu kita mengamankan area kepala sama leher kita, ya. Atau kita kalau misalnya berada di, rumah, ya, karena rumah itu biasanya nggak terlalu ramai, kita bisa langsung keluar. Nah, kalau kita berada di lantai 2 atau lantai 3 atau yang membutuhkan kita harus turun dulu, kita bisa mengamankan pertama di bawah meja misalnya, seperti itu. Dan itu sifatnya, nggak kaku ya, fleksibel. Apa yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk, sebagai perlindungan diri baik sampai ke menyelamatkan diri. Ya. Kalau menurut Bapak dan teman-teman mahasiswa nih, bentuk perlindungan diri yang misalnya itu udah dalam kondisi yang benar-benar darurat banget, tapi dia dalam keadaan sendiri misalnya, itu tuh harus apa sih langkah pertama yang benar-benar harus dilakukan? Ya, ini mungkin dicoba, Mas Ardi atau Mas Gilang dulu, silakan. Mungkin apabila kita dalam posisi sendiri ya, tentunya pada prinsipnya sekali lagi kita lihat dulu kondisi kita sedang di mana, apakah di dalam rumah atau di gedung bertingkat. Soalnya di mana kita berada, di situ pula aksi atau reaksi yang kita lakukan juga berbeda gitu, Pak. Misalnya ketika kita di gedung bangunan bertingkat misalnya posisinya, membutuhkan waktu untuk keluar karena kan gempa bumi utamanya harus ke area lapangan yang luas kan, membutuhkan waktu gak bisa langsung. Tentunya seperti yang tadi Pak Banu jelaskan, harus kita bagaimana menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Bisa di bawah meja ataupun apapun yang atasnya kokoh. Pada prinsipnya tetap melindungi area kepala dan leher gitu. Setelah gempanya berhenti, selesai, kemudian secara tertib atau kalau sendiri segera pergi ke area lapangan yang luas. Usahakan tidak ada apapun, maksudnya seperti tiang listrik ataupun pohon ataupun baliho yang berpotensi untuk rubuh ketika gempa susulan terjadi gitu. Makanya di dalam beberapa kesempatan juga diharuskan ketika gempa selesai itu tetap diusahakan harus keluar karena mengantisipasi gempa susulan yang akan terjadi. Begitu juga ketika misalnya terjadinya di pusat-pusat perbelanjaan yang diutamakan adalah bagaimana kita mengetahui akses mengenai jalur evakuasi, kemudian akses terhadap benda-benda atau alat-alat yang bisa kita gunakan sebagai alat perlindungan diri gitu. Jadi mungkin terkait dengan mekanisme atau tata cara perlindungan diri banyak caranya dan menyesuaikan kondisi kita sedang berada di mana gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mahasiswa yang lain? Ya, mungkin untuk tambahannya ya, seperti pada umumnya kita sering berpergian ke tempat-tempat umum, mungkin saya sebagai mahasiswa D4 Manajemen Penanggulangan Bencana itu kadang-kadang suka mencari jalur evakuasinya dulu, terus titik kumpulnya di mana gitu. Karena kan itu sangat penting ketika ada keadaan darurat. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Mas Ardi, bagaimana sih ketika kita berada di public area atau area keramaian gitu. Pastinya kan yang ketika ada keadaan darurat harus mengetahui jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana, itu yang harus kita sadari ketika kita berpergian dan juga berkunjung ke objek-objek tempat-tempat public area seperti itu, Mbak. Oke, tadi kan berarti harus ada perlindungan dari diri sendiri gitu. Nah, misalnya kita sudah berada di bawah runtuhan nih, terus kita kesusahan untuk entah itu menyelamatkan diri dan lain sebagainya dan harus menunggu pertolongan. Nah, itu tuh apa sih yang perlu kita lakukan agar kita tuh masih bisa untuk bisa bertahan hidup di saat-saat genting seperti itu? Mungkin tadi ya untuk menyelamatkan diri dari risiko terjadi gempa saat tadi runtuhannya.
udah ada runtuhan. Ya, tentunya kita harus tenang terlebih dahulu, terus kita harus paham kondisi kita terlebih dahulu, bagaimana kita bertahan diri saat terjadi gempa. Terus intinya kita harus menyiapkan beberapa alat peralatan terlebih dahulu. Intinya salah satunya itu adalah tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana itu adalah tas yang berisi tentang alat-alat atau bahan makanan yang ada di saat kita terjadi kedaruratan atau saat bencana. Yang isinya itu ada pakaian, terus ada makanan instan. Makanan instan sendiri itu ada seperti bisa cookies, bisa mie, ataupun makanan instan yang siap saji intinya. Jadi jangan perlu kita malah kita merepotkan diri sendiri bagaimana cara kita memasak nasi, padahal itu keadaan darurat. Nah, malah itu membuat kita menjadi kesusahan sendiri. Nah, terusnya ada alat komunikasi. Alat komunikasi bisa berupa radio, televisi, bisa berupa handphone ataupun alat komunikasi lainnya. Yang penting itu bisa berkomunikasi dengan pemerintah maupun dengan orang-orang terdekat kita. Selanjutnya itu bisa alat penerangan bersenter, lampu ataupun sejenisnya. Yang paling utama tersendiri itu adalah kita masalah pembayaran ya intinya. Kita perlu adanya uang cash, itu tidak perlu banyak, tapi itu cukup saat kita terjadi gempa. Bayangkan kita terjadi di daerah terisolir dan sulitnya alat pembayaran kayak ATM udah tidak bisa difungsikan lagi maupun alat banking lainnya seperti itu. Kalau boleh tahu, itu kan tadi kan nominalnya tidak perlu banyak, yang penting cukup. Nah itu berapa sih kalau bisa dikira-kira tuh? Ya, kalau dikira-kira ya mungkin ratusan ribu cukup kali ya untuk 3 hari ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi kalau misalnya disiapkan lebih itu lebih baik. Tapi jangan terlalu banyak juga, nggak perlu sampai puluhan juta, nggak perlu ya. Kita fokusnya untuk bertahan 1 sampai 3 hari ya. Itu untuk berjaga-jaga apabila gempa yang benar-benar besar itu terjadi, kemudian alat komunikasi bermasalah, kemudian listrik tidak ada, terus otomatis kita nggak bisa menggunakan pembayaran elektronik kan. Di situ kita cash harus ada. Nah, menyambung kembali, ada kondisi lain ya tadi, apabila terjadi gempa, kalau kita sedang berkendara. Nah, kalau kita sedang berkendara itu, kalau kita berkendara harus berhenti apabila terjadinya gempa ya. Untuk antisipasi, apalagi kalau kita dalam keadaan kecepatan tinggi atau jalan yang berkelok-kelok, nanti kita bisa kehilangan kendali atas kendaraan kita, dan itu juga akan memicu bencana lain, bisa kecelakaan ya. Ya seperti itu. Selain kita juga harus melengkapi dengan perlindungan diri lah, helm atau semacamnya ya. Nah, saya terpikir nih Pak, ketika kita menggunakan motor nih ya Pak, itu kan sudah berada di luar ruangan. Apakah kita itu hanya berhenti di tempat atau apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Harus berhenti, tapi juga lihat sekitar, ya. Jangan kita berhenti tapi deket baliho, ya. Baliho bahaya itu, karena baliho goyang-goyang ambruk nanti. Ya kita berhenti di tempat yang lapang, yang sekitarnya itu tidak berpotensi runtuh, atau apabila memang tidak bisa dijangkau dalam waktu cepat, ya sudah motornya diberhentikan di standar di situ, kemudian kita lari atau menuju ke lapangan misalnya. Itu kan bisa saja ditemui apabila kita berada di permukiman padat ya. Jadi motornya ditinggal, nggak perlu dibawa terus-terusan ya. Oke, siap. Nah, yang terakhir nih Pak, boleh nih Pak disampaikan pesan-pesan kepada para pemirsa nih untuk masyarakat biar nggak terlalu panik terkait Megatrust ini nanti Pak. Ya, masyarakat harus lebih paham mengenai Megatrust ya. Jadi kita ini berada di Indonesia di mana hampir semua bencana kita miliki ya. Dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Megatrust itu hasil dari penelitian.
ya, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari sensasi, tapi memang ini hasil dari suatu penelitian. Jadi kita harus menanggapinya positif ya. Ini merupakan informasi yang bagus sekali yang bisa kita dapatkan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Nah, karena ini sifatnya potensi, kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang terbaik untuk skenario apabila terjadi, sehingga kita dapat mengurangi dampaknya. Bisa dari kesiapsiagaan, bisa dari penguatan infrastruktur fisik yang tahan gempa, bisa adaptasi, bisa juga pengenalan mengenai bencana-bencana lain yang mungkin saja terjadi, ya. Bisa tadi akibat gempa bisa saja terjadi tsunami, di gedung-gedung bertingkat bisa saja terjadi kebakaran, di lalu lintas bisa terjadi kecelakaan. Terus di bendungan bisa aja bendungan itu jebol. Kalau bendungan jebol bisa aja jadi banjir bandang. Nah, di kawasan lereng bisa aja terjadi longsor dan lain sebagainya. Itu tergantung di mana kita berada pada saat bencana itu terjadi. Ya, pesan saya itu kita bisa kok kurangi dampaknya, kita bisa meningkatkan kapasitas kita bisa meningkatkan ketangguhan kita. Apabila itu memang terjadi, dampaknya tidak terlalu besar dan kita bisa melakukan pemulihan dengan waktu yang lebih cepat. Gitu. Kita harus optimis. Siap. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa juga yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio dan memberikan ilmu-ilmu barunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu tadi talk show kita pada hari ini. Saya Izati Nisa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.